Salam, puji Tuhan, pagi ini kita semua ada dalam keadaan sehat dan teristimewa kita ada di akhir bulan September dan minggu depan kita sudah ada di bulan yang baru yaitu di bulan Oktober. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita pagi ini di dalam Mazmur pasal 79 ayatnya yang ke-9. Mazmur 79 ayat yang ke-9. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 79 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Sekali lagi, 1, 2, ya. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari awal ibadah kita, setiap pujian kita semua arahnya kepada memuliakan Tuhan atau kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya memberi tema untuk kita yaitu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, bicara tentang pertolongan, ini adalah harapan semua orang. Semua orang senang kalau ditolong. Semua orang senang kalau dibantu. Semua orang senang kalau diperhatikan. Tidak ada orang yang menolak akan bantuan. Semua orang kepengen dibantu. Semua orang kepengen ditolong. Itu sebabnya kebutuhan kita manusia adalah ingin ditolong, ingin dibantu. Kenapa Bapak Ibu mau menikah? Untuk saling menolong. Bapak-bapak menyadari bahwa dia perlu ibu-ibu untuk menolong dia. Ibu-ibu juga menyadari bahwa perlu ditolong dalam segala hal. Oleh karena itu, ditolong, pertolongan Tuhan. Jadi kalau bicara tentang pertolongan atau menolong atau ditolong, semua orang pengen untuk ditolong. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat konteks daripada pembacaan kita pagi ini. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 79 ini, Mazmur ini ditulis oleh Asaf sebagai doa ratapan umat Allah yang mengalami penderitaan akibat daripada kehancuran Yerusalem dan Bait Suci. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Asaf sebagai bentuk keprihatinan dia atas penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan karena Yerusalem dan Bait Suci sedang dihancurkan. Bangsa-bangsa datang dan menyerang akan Israel. Bangsa Israel berada di dalam situasi yang sangat terpuruk secara nasional. Berarti bukan hanya satu kota, tetapi seluruh bangsa Israel sedang mengalami akan penderitaan, mengalami tekanan yang hebat. Oleh karena kota mereka dihancurkan, tetapi yang paling utama adalah Bait Suci dinajiskan. Bait Suci dinajiskan. Oleh karena itu, Bani Asaf begitu terpukul melihat semua situasi yang ada. Oleh karena itu, ia berdoa dengan kepedihan hati, jeritan hati yang dalam, bahwa ia merasa Tuhan seolah-olah jauh daripada mereka yang katanya adalah umat pilihan Tuhan. Jadi kita bisa melihat ada dua hal penting. Bangsa Israel sedang ada dalam penderitaan yang besar karena kota mereka sedang dihancurkan. Tetapi yang kedua, Bait Suci atau Bait Allah sedang dinajiskan.
Di sisi lain mereka adalah umat pilihan Tuhan. Di sisi lain mereka adalah umat Allah yang dikatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Asaf merasa hatinya begitu hancur. Oleh karena apa yang menjadi kebanggaannya, bangsanya, cinta akan bangsanya, juga tempat di mana umat Tuhan beribadah, sedang dinajiskan. Nah saudara-saudara, kalau saya tarik dalam kehidupan bangsa kita saat ini, Bapak Ibu miris nggak melihat bangsa kita? Bapak Ibu melihat nggak gereja-gereja Tuhan banyak yang dinajiskan, banyak yang ditutup, banyak yang dipersekusi. Kira-kira seperti itulah jeritan daripada Asaf. Bangsanya sedang mengalami tekanan, kehancuran, tetapi kotanya sedang rusuh, tetapi yang membuat hatinya paling sedih adalah apa? Karena bait suci sedang dinajiskan. Saudara-saudara, di dalam komsel kita sepanjang 1 minggu ini, kita bicara tentang bait suci. Betul? Nah, apa itu bait suci? Dalam konteks perjanjian lama, bait suci bicara tentang tempat. Bait Allah. Tetapi dalam konteks perjanjian baru atau zaman kasih karunia sekarang, bait suci adalah diri kita, adalah tubuh kita. Karena itu bait suci itu perlu dijaga. Bait suci itu tidak boleh dinajiskan. Bait suci itu harus dijaga. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dialami oleh Asaf. Bagaimana bait sucinya atau gerejanya sedang dinajiskan. Hatinya tidak tenang, hatinya tidak sejahtera. Oleh karena itu dia tidak bisa ia buat apa-apa selain ia berdoa, memohon, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang demikian, ketika Asaf melihat akan kotanya hancur, bait suci tempat orang beribadah dinajiskan, maka ia memohon pertolongan Tuhan. Maka muncullah doa yang di ayat 9 yang tadi kita baca. Apa yang dikatakan oleh Asaf? Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, dan demi kemuliaan namamu. Tolonglah kami. Kalimat yang kedua yang katakan, lepaskanlah akan kami. Tolong dan lepaskan. Ketika seseorang ada dalam kesulitan, ketika seseorang ada dalam pergumulan yang berat, ia memerlukan akan 2 hal ini. Dia perlu minta tolong. Yang kedua, dia perlu pembebasan daripada orang lain atau kepada siapa ia minta tolong. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang memerlukan pertolongan harus berseru. Tidak ada orang yang minta tolong diam. Tidak ada orang membutuhkan pertolongan dia diam saja. Gak apa-apa, nanti pertolongan itu datang sendiri. Asaf menyadari itu. Dalam keadaan mereka sedang tertekan, maka yang ia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 79 sebenarnya bertujuan adalah untuk pemulihan akan Israel. Doa pemulihan. Tetapi sadar atau tidak, ada hal yang paling urgen yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, yaitu pemulihan dari dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu saya katakan bahwa kebutuhan utama manusia adalah pengampunan dosa. Dosa telah memperbudak akan manusia. Dan itu kebutuhan utama kita, yaitu kita perlu diampuni. Tidak ada jaminan bahwa setiap hari kita tidak berdosa. Oleh karena itu kebutuhan utama kita adalah pengampunan dosa. Memang kebutuhan kita secara fisik adalah makan dan minum. Tetapi kebutuhan utama kita adalah pengampunan dosa. Ada enggak Bapak Ibu yang menjamin bahwa satu hari tidak berdosa?
Ada? Tak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin tidak berbuat dosa. Kalau orang tidak bisa cakap kotor satu hari, bisa orang kekang satu hari ini tak bisa cakap kotor. Tapi kalau soal dosa, tak ada seorang pun yang luput. Itu sebabnya Asaf menyadari, ia berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Ia minta pertolongan Tuhan, ia minta pimpinan Tuhan, ia mohon dilepaskan. Maka kata yang ia pakai adalah, tolonglah akan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada beberapa kata yang penting. Kata yang penting yang pertama adalah, tolonglah kami. Ini berbicara tentang kebutuhan yang mendesak. Kalau orang sudah minta tolong berarti sudah terjepit. Tidak ada harapan lain. Maka orang minta tolong. Asaf berkata, tolonglah kami. Berarti bangsanya sedang terdesak. Bait Allah sedang terdesak karena sudah dinajiskan. Karena itu ia berkata, tolonglah kami. Ini menekankan kepada kebutuhan yang mendesak. Perlu intervensi daripada orang lain untuk menolong. Kata yang kedua adalah kemuliaan namamu. Perhatikan di ayat yang ke-9, bagian yang terakhir adalah apa? Demi kemuliaan namamu. Kalimat yang kedua. Demi kemuliaan. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami. Tapi kemudian kata yang dipakai, demi kemuliaan namamu. Tolong berarti ada kebutuhan yang mendesak. Tetapi kata kedua yang dipakai adalah demi kemuliaan namamu. Ini berarti kalau saya sudah ditolong, semua harus kembali kepada Tuhan. Bukan karena saya. Bukan karena kehebatan saya. Kalau sudah ditolong, biarlah kemuliaan kembali kepada yang menolong. Paham Bapak Ibu ya? Kalau sudah ditolong, bukan berarti karena bukan kita yang kuatnya berseru, tetapi itu karena ada tangan yang menolong, dan karena itu kemuliaan harus dikembalikan kepada Tuhan. Kata yang berikut, yaitu tutupi atau damaikan. Perhatikan ayat yang ke-9, di sana dikatakan, lepaskan dan ampunilah dosa kami. Kata lepaskan, dengan kata lain tutupi, lepaskan kami, damaikan kami. Kata yang dipakai adalah ampunilah dosa kami. Tutupi atau damaikan, ampuni dosa-dosa kami. Sedang dalam tekanan, minta tolong, tetapi kalau ditolong, kemuliaan harus kepada Tuhan. Tetapi yang berikutnya adalah ampuni dosa kami. Ini menunjuk kepada kesadaran bahwa kita yang minta tolong juga adalah orang yang tidak mampu dan berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ringkasnya ayat 9 ini menegaskan bahwa pertolongan Allah tidak didasarkan kepada layak atau tidaknya kita yang meminta pertolongan. Tetapi dasarnya adalah karena Allah mengasihi akan kita. Asaf boleh berseru kepada Tuhan. Dia sedang ada dalam penderitaan. Israel sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan punya hak untuk menolong atau tidak. Berarti ditolong atau tidak. Bukan karena banyaknya persoalan. Bukan karena ada dalam kesulitan yang besar. Bukan layak atau tidak untuk ditolong. Tetapi itu semata-mata karena kemurahan daripada Allah. Saudara-saudara, ini perlu digarisbawahi penting. Seringkali kita sedang ada dalam pergumulan. Kita berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya. Dan kita merasa kita layak untuk ditolong oleh Tuhan. Itu perasaan kita. Tetapi justru Tuhan jauh lebih tahu siapa kita. Kalau kita sudah ditolong, apakah kita memuliakan Tuhan?
Kalau kita sudah ditolong, apakah kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan? Seringkali kita hanya sampai tahap awal. Tolonglah saya, bantulah saya, lepaskanlah saya. Cukup sampai di situ. Tetapi ujungnya setelah lepas daripada apa yang kita peroleh, maka kita bilang itu karena saya. Kemuliaannya bukan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-9 ini. Yang pertama, bahwa pertolongan Allah berakar pada namanya. Pertolongan Allah itu berakar pada namanya. Perhatikan kata-kata yang dipakai oleh Asaf. Tuhan, tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Oleh karena namamu. Semua bicara tentang nama Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, ampuni kami, kemuliaan namamu. Semua karena namamu. Ini berarti nama Tuhan itu begitu berotoritas. Nama Tuhan itu begitu berkuasa atas manusia. Allah dapat menolong umatnya bukan karena jasa daripada kita, melainkan karena konsistensi karakter Allah, yaitu Ia memang Maha Kasih. Allah menolong kita karena bukan kasihan nengok kita. Kalau hanya karena kasihan Tuhan menolong kita ketika kita ada dalam pergumulan, Ia mengingkari dirinya yang adalah Allah yang penuh kasih itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah menolong umatnya, itu berarti Ia konsisten dengan namanya yang penuh kasih. Ini berarti Allah bertindak tidak pernah keliru, tidak pernah salah, karena Allah tidak mungkin bertentangan dengan diri. Bapak Ibu, kemarin saya lihat satu video yang mengatakan, ini nabi-nabi palsu, yang mengatakan tanggal 23 September adalah kedatangan Yesus yang kedua. Dan itu sempat viral. Buktinya kita sekarang ada di 2x28. Apakah Yesus sudah datang kali yang kedua? Tidak. Orang yang sama juga mengatakan bahwa tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember nanti Yesus datang kali yang kedua. Mari kita lihat. Begitu banyak kepalsuan, nabi-nabi palsu yang memberikan informasi yang menyesatkan. Yesus sendiri tidak mungkin menolak atau tidak konsisten dengan apa yang dia katakan. Dikatakan bahwa kedatangan kali yang kedua Kristus sendiri tidak ada yang tahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Berarti kalau ada yang kemudian ngaku-ngaku supaya kemudian Allah ikuti maunya dia, itu salah. Yang kedua, kemarin PM Israel pidato di PBB, semua orang keluar, kan begitu? Tidak senang. Tapi Alkitab katakan, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Engkau suka atau tidak suka, mereka tetap umat pilihan. Terlepas kau suka atau tidak, Tuhan tidak mungkin ingkar akan janjinya. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi bukan karena semua orang menolak kita, maka kemudian Tuhan tidak buat sesuatu kepada kita kalau Ia sudah berjanji. Ini berarti pertolongan Tuhan kepada kita bukan karena jasa kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, bukan karena kita ini hidupnya benar dan tidak. Itu semua karena belas kasihan daripada Allah. Karena karakter Allah itu sendiri adalah penuh kasih. Kalau Ia bisa masih terus mengasihi kita, sedangkan kita ini orang yang berdosa, jangan bangga akan terus berbuat dosa dan Tuhan tetap baik.
Karena Allah tidak mungkin mengingkari akan pribadinya yang adalah kasih itu sendiri. Ini berarti Bapak Ibu, nama Allah memiliki otoritas, memiliki kehormatan, dan karena itu, dengar baik, nama Allah tidak bisa dinajiskan. Hari ini kita menemukan ada banyak orang yang menista nama Tuhan. Banyak orang yang mengatakan Tuhan itu bodoh, Tuhan itu tidak mampu. Kalau dia mampu, kenapa dia nggak bisa menolong saya? Saudara, tanpa sadar kita sedang menajiskan Tuhan. Dan menajiskan nama Tuhan, itu sangat berbahaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan geram dengan di medsos. Ada perdebatan apologet. Apa arti apologet, Bapak Ibu? Memberi pertanggungjawaban. Kalau memberi pertanggungjawaban, kalau orang bertanya, kita kasih jawab. Tapi bukan untuk anggar jago. Cari-cari soal. Itu apologet. Kalau orang bertanya, kita menjawab. Kalau nggak ditanyakan, ya nggak usah buat. Ini penting. Pertolongan Tuhan selalu, ini poin yang pertama. Pertolongan Tuhan selalu berakar pada nama. Tuhan berbuat sesuatu atas namanya. Bukan atas nama orang. Atas namanya. Bapak Ibu ingat kisah Abraham dan Lot? Ketika Lot ada di Sodom dan Gomora, tempat penuh dengan dosa. Kemudian Abraham bernegosiasi dengan Allah. Bapak Ibu ingat cerita itu? Negosiasi yang panjang. Kalau ada 50 orang, ada 45, 30, sampai 10. Ternyata tak ada satupun orang yang benar. Tuhan melakukan itu demi namanya. Bahwa orang benar yang percaya kepada dia pasti dilindungi. Dia melakukan itu bukan karena Abraham. Dengar baik. Orang percaya. Mari kita evaluasi pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali kita ditolong, siapa yang dimuliakan? Siapa yang diagungkan? Yang kedua, pelajaran kedua kita bisa lihat pengampunan sebagai bagian dari pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu saya masih kaitkan ini dengan khotbah minggu lalu tentang si lumpuh yang dibawa oleh sahabat-sahabatnya, 4 orang. Si lumpuh diturunkan di depan Yesus. Mereka tujuan membawa si lumpuh adalah apa? Supaya ia disembuhkan. Betul? Tetapi jawaban Yesus adalah apa? Hai anakku, dosamu sudah diampun. Yesus gak langsung jawab pulang, ayo bangkit, kau sembuh. Justru Yesus menjawab berbeda. Yesus menjawabnya, anakku dosamu diampuni. Padahal yang dibawa datang ini orang yang lumpuh. Kalau dibawa yang lumpuh semua orang, bahkan kita semua berpikir cepat disembuhkan. Tapi Yesus menjawab bukan kebutuhan itu yang diutamakan. Tapi Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Yang kedua, Bapak Ibu, pengampunan itu adalah bagian daripada pertolongan Tuhan. Kita diampuni supaya ketika pertolongan Tuhan itu sampai, maka kita sadar sekali bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk mendapat pertolongan itu. Semua karena belas kasihan Tuhan. Ini bagian yang penting. Pertolongan sejati bukan sekedar pembebasan fisik, bukan sekedar kesembuhan, tetapi pengampunan dosa yang kemudian memulihkan hubungan atau relasi kita kembali dengan Allah. Kalau Bapak Ibu berdoa, sedang sakit dan berdoa supaya disembuhkan,
Pasti di pikiran kita adalah saya berdoa. Karena saya sakit, saya berdoa supaya saya cepat sembuh. Pasti itu semua bagian kita. Tapi bagi Tuhan bukan masalah kecilnya kesembuhan itu. Tapi kebutuhan pertama adalah Tuhan mau mengampuni dosa. Kau sadar bahwa kau orang berdosa. Itu poin pertama. Karena orang bisa sembuh secara fisik, tapi tidak bisa diampuni. Ingat kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Bapak Ibu ingat, berapa orang yang balik? Berapa orang balik? Dari 10 itu. 1 yang balik. Apa yang salah dengan mereka? Hanya butuh kesembuhannya. Tapi dia nggak sadar. Yang paling utama adalah diampuni dosa. Itu sebabnya kebutuhan kita hari ini adalah pengampunan dosa. Kalau kita merasa bahwa kita diyakinkan bahwa kita sudah diampuni dosa kita, yang lain itu hal yang kecil. Maka yang kedua, pengampunan sebagai bagian dari pertolongan Tuhan. Pertolongan sejati bukan sekedar pembebasan fisik, tetapi juga pengampunan dosa yang memulihkan relasi kita kembali dengan Allah. Allah tahu bahwa sumber penderitaan utama manusia adalah dosa. Karena itu, setiap saat perlu pengampunan dosa. Karena itu kebutuhan utama kita. Minggu lalu saya bilang, 1 hari kita berdoa minta ampun berapa kali? Pagi ini ada yang berdoa minta ampun kan? Pagi ini. 1 hari kita makan berapa kali? Cio angkat tangan 3. Tapi saya yakin rata-rata kita nggak 3. Ada yang 4, ada yang 6. Tiba-tiba jajan lewat makan. Lewat keripik makan. Semua kita jajani nih makan. 1 hari nggak ada yang bilang makan 3 kali. Banyak kali kita makan. Tapi kalau ditanya 1 hari berdoa minta pengampunan berapa kali? Hanya Bapak Ibu yang tahu 1 hari berdoa minta pengampunan kepada Tuhan berapa kali. Tapi soal makan, bisa makan 1 hari bisa berkali-kali. Alarmnya aja yang bilang 3 kali. Apalagi yang jualan jus ya. Lebihnya tahap. Atau udah berapa kali. Ya kan? Tapi pertanyaannya 1 hari kita berdoa minta ampun berapa kali sama Tuhan? Itu kebutuhan utama kita Bapak Ibu. Tanpa pengampunan, pertolongan secara jasmani mungkin terjadi, tapi sia-sia. Saya mau ulangi pernyataan ini. Tanpa pengampunan, pertolongan jasmani mungkin terjadi, namun sia-sia. Saya melihat banyak yang begini. Tuhan, Pak, tolong doakanlah supaya saya sehat. Nanti saya rajin doa, nanti saya rajin melayani, nanti saya rajin ibadah. Setelah sembuh kemana? Setelah sehat kemana? Setelah usahanya maju kemana? Ini adalah orang yang datang kepada Tuhan hanya cari pertolongan fisik. Tetapi ia menutup diri untuk pengampunan daripada Allah. Karena kalau dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni, dia akan kembali lagi datang kepada Allah. Yang ketiga, keselamatan adalah tindakan daripada Allah. Bapak Ibu, Allah adalah pusat keselamatan kita. Asaf boleh berseru, tolonglah kami ya Allah, selamatkanlah kami, Engkaulah penyelamat kami. 2 pernyataan jalan 1 kali. Satu sisi Asaf tahu bahwa memang hanya Allah sumber pertolongan. Tapi di saat yang sama, karena tekanan juga, karena situasi juga yang membuat kemudian dia berseru bahwa ya,
Siapa tahu Allah menolong. Jadi kalau orang dalam himpitan, orang dalam tekanan, cara menyampaikan betul-betul kadang nggak tulus dari hati atau kadang benar-benar mengerti bahwa Allah adalah sumber pertolongan. Orang kalau sudah terjepit, siapapun jadilah. Saya ingat cerita tentang Javier ya. Ya Ibu Ecel. Waktu di sana dan belum ketemu, ada banyak orang menawarkan kan. Ini cerita dari Ibu Ecel. Bawalah bunga, cerita pasti Laban juga ya. Bawalah bunga, panggillah yang di sini, dekat-dekat sini. Siapa tahu cepat dapat. Ya kira-kira begitu. Kalau orang sudah terdesak, apa saja dia terima. Yang termasuk yang salah pun, ya nggak apa-apa, siapa tahu. Pernyataan Asaf ini membawa kepada dua pengertian. Yang pertama, dia memang mengerti betul-betul bahwa memang Allah sumber pertolongan. Atau yang kedua, tidak ada pilihan lain lagi. Nggak sadar, ya sudahlah, berseru sajalah. Kita ada di bagian yang mana? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diselamatkan itu semata-mata karena tindakan daripada Allah. Allah mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Itu berarti mulai hari ini tanamkan, kalau usaha saya gagal, kalau keluarga saya begini, kalau masa depan saya begini. Yang pertama adalah jangan salahkan orang lain. Yang kedua jangan salahkan Tuhan. Yang ketiga koreksi dia. Mungkin saya butuh pengampunan Tuhan. Mungkin ada hal yang saya salah selama ini. Yang saya harus bereskan. Ini penting untuk kita. Mungkin ada hal kecil yang saya belum selesaikan. Maka saya harus selesaikan. Karena sangat mudah Tuhan menolong. Tetapi bisa jadi setelah kita ditolong, kita lupa sama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita semua bersandar sepenuhnya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Saat menghadapi kesulitan, harus tetap berseru kepada Allah. Manusia cenderung untuk mencari jalan keluar sendiri ketika ada dalam kesulitan. Tetapi, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa hari-hari ini kita tidak banyak mengalami mujizat Tuhan? Karena kebergantungan kita kepada Tuhan mungkin hanya setipis kulit bawang. Ya. Di mulut iya bergantung. Tapi waktu ada dalam tekanan, apa yang ada dalam pikiran kita? Tuhan atau siapa? Saya contohkan. Kalau Bapak Ibu sedang dalam perlu butuh uang, yang di pikiran Bapak Ibu apa? Kenapa Bu Jenny? Nggak ada ya? Mekar, Pegadaian, WRI, apalagi tetangga, CU. Kalau lagi pas nggak ada, berapa banyak kita misalnya duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu nih bagaimana caranya. Aku mau 2 hari, mau 3 hari ini saya mau berlutut dan saya mau berdoa. Tuhan kira-kira buka jalan. Kalau Bapak Ibu saya ngomong gini, pasti Bapak Ibu bilang begini. Dari mana Pak? Kalau nggak berusaha, salah satu usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan adalah berdoa. Salah satunya. Banyak kita di zaman sekarang, iman kita ini dikalahkan oleh dunia.
kita kurang kokoh di dunia ini menghadapi semua. Banyak di antara kita demikian. Itu sebabnya banyak kegagalan terjadi. Iman kita tidak tumbuh. Kita gak pernah menang. Kenapa? Karena kita mudah sekali dikoyahkan oleh tantangan dunia ini. Pasti Bapak Ibu berpikir, kalau begitu hanya tunduk diam, bagaimana dengan Matius 7 ayat 7? Carilah, ketuklah, mintalah, maka pintu akan dibukakan bagi. Ya memang harus kita lakukan itu. Tetapi seberapa kita bersabar menunggu pertolongan Tuhan. Saya terlalu banyak mengalami hal-hal yang demikian, mujizat-mujizat yang demikian. Oleh karena itu sampai hari ini saya terlalu yakin bahwa Tuhan menolong. Doa saya Bapak Ibu pernah mengalami mujizat Tuhan. Yang betul-betul Tuhan kerjakan langsung. Tanpa campur tangan Bapak Ibu. Saudara harus bisa sampai level ini. Maka iman saudara betul-betul mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Saudara bisa sampai Tuhan membuka jalan sampai saudara sebenarnya nggak tahu lagi. Di saat itu Tuhan buat sesuatu. Itu yang namanya kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pernah saksikan ini waktu saya menikah, membayar sinamot nggak ada duit. Di hari, detik-detik, jam-jam terakhir, Tuhan buat mujizat. Dan sampai hari ini saya nggak tahu. Nah ini yang namanya kebergantungan penuh. Kalau engkau bergantung kepada Tuhan, tapi masih ada cantolan harapan yang engkau mau dapatkan, pengharapanmu belum. Kau berharap betul sama Tuhan, tapi ada sesuatu yang masih engkau pegang. Bagaimana kita berharap kepada Tuhan, tapi memang gak ada yang lain lagi yang kita andalkan. Ini memang hanya Tuhan. Dia gak tahu lagi. Terserah Tuhan mau buat apa, terserah. Harus sampai titik yang demikian. Kalau saudara sudah alami itu, saudara akan setia dengan Tuhan. Waktu ada dan tidak ada, saudara tetap percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan menolong kita, tetapi perhatikan, Tuhan lebih mengutamakan kemuliaan kembali kepada-Nya. Tuhan menolong kita. Ketika kita berseru Tuhan menolong kita, tapi Tuhan lebih prioritaskan. Kalau kita setelah ditolong, kita harus kembalikan kemuliaan kepada Dia. Itu sebabnya Asaf berkata, kemuliaan namamu, demi kemuliaan namamu, tolonglah kami, ya Allah, demi kemuliaan namamu. Dalam doa dan tindakan-tindakan kita, haruslah dikembalikan kemuliaan kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Kalau kita ditolong, kemudian kita membanggakan diri kita, berarti kita adalah orang yang egois. Sudah ditolong, tapi tidak tahu berterima kasih. Maka ini bagian yang sangat penting. Setelah ditolong, kembalikanlah kemuliaan hanya kepada Tuhan. Ada 3 nilai edukatif yang bisa kita lihat. Yang pertama, Allah selalu menolong kita demi kemuliaan nama-Nya. Allah menolong kita bukan untuk kebanggaan kita. Tapi Allah selalu menolong kita untuk kemuliaan nama-Nya. Jadi kalau Allah sudah menolong kita, kembalikan kepada Tuhan. Ini penting.
Yang kedua, pengampunan dosa adalah inti daripada pertolongan Tuhan yang sejati. Maka kebutuhan kita adalah diampuni. Kalau berdoa minta apapun, silahkan. Tapi jangan lupa minta pengampunan daripada Tuhan. Mau minta sehat, mau minta usaha maju, mau minta jodoh, mau minta teman hidup, mau minta apa saja. Jangan lupa di dalamnya minta pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa adalah inti daripada pertolongan Allah. Kenapa minta pengampunan dosa? Siapa tahu kita berbuat dosa. Dan saya nggak bilang siapa tahu, kita ini memang pribadi yang selalu jatuh dalam dosa. Karena itu pengampunan dosa adalah inti daripada pertolongan. Yang ketiga, doa dalam kesesakan membuka jalan bagi kuasa. Biasanya orang yang terdesak, doanya panjang, penuh air mata dan ingus. Ini kalau orang sedang terdesak. Tapi kalau orang sedang tidak terdesak, doanya setengah menit sudah kelar. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Amin. Tuhan, saya mau tidur. Amin. Terima kasih Tuhan, saya sudah bangun. Amin. Itu kalau doa tidak terdesak. Tapi coba kalau doa terdesak. Panjang doanya. Tidak usah dicotongkan. Bapak Ibu lebih ahli. Karena itu, mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kita kerendahan hati dan meminta ampun terus-menerus atas setiap kesombongan kita. Mari kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kerendahan hati untuk terus meminta ampun atas kesombongan kita hari ini. Kalau saya tanya Bapak Ibu orang yang sombong, pasti ada yang bilang aku bukan sombong. Ada yang sombong Bapak Ibu? Gak ada yang ngaku jadi orang sombong. Pasti gak ada yang mengaku. Mari minta Tuhan beri kerendahan hati untuk minta ampun atas setiap kesombongan-kesombongan kita. Kadang tadi ada yang datang ke gereja lupa doa. Itu bagian daripada sombong. Merasa sehat, selamat sampai gereja sendiri. Ya kan? Pasti ada yang bangun tidur belum doa. Itu bagian daripada sombong. Maka mari berdoa minta pimpinan Tuhan supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Minta ampun atas setiap kesombongan kita. Yang terakhir, berdoalah saja jujur, minta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Apa persoalan kita? Berdoa kepada Tuhan dengan jujur. Jangan disembunyikan. Jangan berdoa seperti seorang Farisi yang di bait Allah. Tuhan, aku datang kepadamu. Engkau melihat aku orang yang jujur. Orang yang baik hati, tidak seperti dia Tuhan. Di hadapan Tuhan, mari berdoa dengan jujur. Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong saya atas setiap persoalan yang saya hadapi. Ini penting untuk kita semua. Tuhan akan menolong kita. Karena itu janjinya. Tetapi kalau Tuhan sudah menolong, kembalikan semua kemuliaan kembali kepada Dia. Amin. Tuhan memberkati.